Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insinyur Rizky Ayu Saraswati STMT, NIDN 0927119005. Saya merupakan dosen program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia. Saya berlatar belakang strata 1 Teknik Sipil dan strata 2 Teknik Sipil. Saya menjadi dosen di program studi Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia dan telah mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya adalah Manajemen Proyek, Studio Perancangan 1, Studio Perancangan 2, dan juga Struktur Kayu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Proyek. Berbicara soal ruang lingkup pembelajaran di mata kuliah ini, diantaranya mencakup tentang yang pertama, pengertian manajemen proyek, yang kedua konsep dan fungsi manajemen proyek, yang ketiga unsur-unsur proyek, yang keempat manajemen dan organisasi proyek, dan selanjutnya teknik dan metode penyusunan jadwal. Untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang telah ditetapkan oleh program studi, maka ditetapkan capaian pembelajaran mata kuliah manajemen proyek. Di antaranya yang pertama yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya yang secara mandiri. Yang kedua, menguasai konsep umum dan prinsip-prinsip manajemen proyek. Yang ketiga, mampu melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi hasil perencanaan atau perancangan rekayasa, yaitu diantaranya rekayasa struktur, rekayasa sumber daya air, dan rekayasa jalan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK manajemen proyek sendiri diharapkan mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah ini, yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dan unsur-unsur manajemen proyek konstruksi teknik sipil. Yang kedua, mampu menganalisis terhadap aspek-aspek kelayakan proyek konstruksi. Yang ketiga, mampu menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam manajemen proyek konstruksi itu. Adapun referensi-referensi yang kami gunakan dalam metode pembelajaran kami di manajemen proyek, yaitu diantaranya buku Manajemen Konstruksi Pustaka Binaan Presindo 1994, Triatmuji Mengenal Manajemen Proyek, dan beberapa jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan mata kuliah ini. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan metode blended learning, yaitu kita menggunakan metode luring dan daring. Pembelajaran luring dilaksanakan di dalam kelas dengan metode tatap muka dan ceramah. Jadi mahasiswa dilatih untuk berdiskusi dan mengerjakan tugas secara berkelompok untuk menganalisis tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Kemudian pembelajaran daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan Learning Management System atau LMS yang dimiliki oleh Universitas Muslim Indonesia atau disebut dengan KALAM. Mahasiswa akan bergabung ke dalam kelas masing-masing sesuai dengan mata kuliah yang telah diprogramkan di LMS KALAM. Perkuliahan dilakukan melalui forum diskusi dan video conference. Selain itu, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan dan tugas-tugas melalui LMS KALAM yang telah disediakan oleh dosen masing-masing pengampu mata kuliah. Untuk absensi dan pengumpulan tugas, kami menggunakan akses melalui LMS KALAM. Jadi, mahasiswa mengakses KALAM untuk melakukan absensi setiap kali pertemuan dan baik untuk mengumpulkan tugas dan mengupload materi-materi yang telah disiapkan oleh dosen masing-masing pengampu mata kuliah. Kami juga memiliki WhatsApp group untuk setiap kelas sehingga diskusi dan tanya jawab masih bisa berlangsung apabila perkuliahan telah selesai. Dengan cara ini, mahasiswa akan tetap bisa terhubung dan berkomunikasi secara langsung dan berbagai informasi kapan saja mereka inginkan. Selanjutnya, sistem penilaian. Dalam proses perkuliahan tentu ada penilaian. Di awal perkuliahan kami mengadakan kontrak kuliah antar dosen dan mahasiswa untuk peraturan-peraturan yang akan kita laksanakan dalam kelas dalam proses belajar mengajar kami. Adapun hal pokok yang menjadi poin penting dalam penilaian kami adalah yang pertama, kehadiran dan partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan kami beri bobot sebesar 10%. Yang kedua, latihan di kelas serta penugasan yang kami berikan bobot sebesar 20%. Ujian tengah semester atau UTS kami beri bobot sebesar 35%. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester atau UAS yang kami beri bobot sebesar 35%. Sistem penilaian yang kami berikan adalah sistem penilaian yang sangat transparan.
dan bisa langsung diakses oleh mahasiswa melalui akunnya masing-masing, baik untuk penilaian tugas ataupun nilai akhir mahasiswa di akhir semester. Demikian pemaparan dan deskripsi mata kuliah manajemen proyek yang saya bawakan. Semoga informasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan kita lakukan dan kita capai dalam mata kuliah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut cuplikan mata kuliah yang saya bawakan di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk berjumpa lagi di mata kuliah manajemen proyek di pertemuan ketiga. Ya, jadi sebelum kita memulai mata kuliah hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa belajar. Untuk kedua tingkat tolong dipimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kedua tingkat. Jadi pertemuan kita kali ini di pertemuan ketiga akan membahas tentang pengertian manajemen proyek. Ya, jadi setelah pertemuan kemarin itu, pertemuan pertama dan kedua kita membahas manajemen proyek secara umum dan pihak-pihak yang terlibat secara umum. Hari ini kita akan membahas lebih detailnya lagi tentang pengertian manajemen proyek. Secara umum, manajemen proyek itu suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya seminimal mungkin dan seminimalisir mungkin. Ya. Jadi baik sumber dayanya, sumber daya dan biaya yang kita gunakan akan kita minimalisir seminim-minimnya mungkin tanpa mengurangi kualitas dan spek yang telah direncanakan sejak awal. Jadi untuk mengelola proyek untuk menjadikan proyek menjadi seefisien mungkin, kita akan menggunakan beberapa metode ya di manajemen proyek. Tujuan manajemen proyek: yang pertama menyelesaikan tepat waktu, yang kedua menjaga anggaran, yang ketiga menjaga kualitas, dan keempat melancarkan proyek. Yang pertama, menyelesaikan tepat waktu. Bagaimana seorang pemimpin proyek atau project manager bisa menyelesaikan proyek dengan tepat waktu? Siapa yang bisa mengutarakan pendapatnya? Bagaimana menyelesaikan tepat waktu? Ya, jadi dalam satu proyek itu kita harus memiliki yang namanya leader atau tongkat atau jantungnya proyek itu yang disebut dengan project manager. Ya, jadi dia yang memimpin proyek ini. Suatu proyek itu harus dipimpin dengan salah satu orang yang disebut dengan project manager. Ya, jadi project manager itu tidak semua orang bisa dikatakan dia, atau tidak semua orang bisa menjadi project manager. Dia harus memiliki keahlian khusus, dia harus memiliki beberapa kriteria yang memenuhi untuk dia bisa menjadi seorang project manager. Yang kedua, menjaga anggaran. Ya, manajemen proyek meninjau anggaran untuk memastikan biaya seminimal mungkin tanpa mengorbankan kriteria proyek dan menjadikannya efektif dan efisien. Apa maksudnya untuk menjaga anggaran?
Apa maksud manajemen proyek itu menjaga anggaran? Seperti apa? Jadi dalam suatu proyek itu kita harus menjaga anggaran supaya kita tidak kolaps atau tidak menggunakan anggaran lebih dari anggaran yang sudah disediakan. Ya, kalau misalnya proyek ini, misalnya kita proyek pembangunan gedung 2 lantai, anggaran yang diperlukan atau anggaran yang disediakan oleh owner sebesar 2 miliar. 2 miliar. Ya, untuk menjaga anggaran sebagai ahli manajemen proyek, kita harus menjaga anggaran agar tidak lebih dari ini. Bahkan kita harus meminimalisir anggaran yang kita gunakan. Ya, siapa yang bisa? Bagaimana cara menjaga anggaran supaya tidak lebih dari anggaran yang disediakan? Kita posisikan diri kita sebagai kontraktor. Bagaimana? Ya, coba. Menghitung tiap volume dengan teliti. Menghitung volume. Yang ketiga itu menjaga kualitas. Bagaimana menjaga kualitas? Siapa yang bertugas menjaga kualitas? Di pihak kontraktor ada yang disebut dengan quality control. Ya, jadi di bagian kontraktor itu, di pihak kontraktor ada yang namanya quality control. Quality control itu memiliki keahlian di bidang apa? Quality control. Pengecekan bahan material yang akan digunakan pada proyek, ya. Jadi semua itu pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu proyek itu memiliki keahliannya masing-masing, ya. Tidak semata-mata cuma hanya satu orang yang memiliki semua keahlian, tidak, ya. Jadi terbagi-bagi sesuai dengan job desk masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan karakteristik proyek konstruksi. Yang pertama itu bersifat sangat kompleks, multidisiplin ilmu. Jadi dalam suatu proyek itu bukan hanya ilmu teknik sipil saja yang dilibatkan, tapi ada juga manajemen, ada juga bagian hukum, ada juga teknik sipil, ada arsitek. Jadi dia multidisiplin, ya. Semua banyak pihak-pihak lain yang terlibat di dalam proyek tersebut karena mereka juga sesuai dengan job desk-nya. Selanjutnya, unsur penting dalam proyek konstruksi. Pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan proyek konstruksi. Siapa-siapa pihak-pihak yang terlibat dalam satu proyek konstruksi? Siapa yang bisa? Siapa-siapa? Yang pertama, siapa? Owner. Yang kedua? Perencana. Ketiga? Kontraktor. Keempat? Pengawas. Jadi yang pertama itu adalah owner. Siapa itu owner? Pemilik proyek, ya. Dia baik dari pemerintah ataupun swasta. Jadi owner itu yang menyediakan kita anggaran atau pendanaan, ya. Pemilik. Yang pertama itu adalah pemilik proyek. Si pemilik proyek ini yang menyediakan kita anggaran atau dana untuk melaksanakan lelang untuk tim perencana. Jadi baik perencana, kontraktor, atau pelaksana dan pengawas itu dipilihnya mereka sebagai pihak ketiga melalui
lelang, ya. Lelang atau tender dengan mengambil anggaran terendah dari penawarannya mereka. Masuk di tahapan proyek konstruksi. Yang pertama itu tahapan identifikasi kebutuhan. Ya, setelah kita memenangkan atau menemukan pemenang di konsultan perencana, yang pertama yang dilakukan adalah tahap identifikasi kebutuhan. Ya, jadi tim perencana itu ke lapangan untuk identifikasi lokasi, apa-apa yang dibutuhkan di situ, mulai dari dia mengecek kondisi tanahnya seperti apa yang dibutuhkan untuk membangun nanti gedung 2 lantai, dia harus menggunakan fondasi seperti apa dengan kondisi tanah yang ada di lokasi. Jadi untuk mendapatkan finalisasi dari perencanaan itu, semua pihak-pihak yang terlibat akan menyepakati bersama keputusan-keputusan yang menjadi finalisasi di proyek tersebut. Ya. Yang kedua itu tahap perencanaan dan desain. Seperti yang saya bilang tadi, perencanaan dan desain itu sesuai dengan kemauannya owner. Semua peraturan-peraturan itu dalam merencanakan harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, ya. Kita menggambar saja, menentukan saja banyaknya pekerja, ada ketentuannya sesuai dengan koefisien tenaga kerja, ya. Tahap pengadaan itu tadi yang sudah saya jelaskan, bagaimana pelaksana yang terlibat di proyek itu dipilih oleh pemilik proyek. Selanjutnya di tahap pelaksanaan itu maksudnya ya pada saat pengerjaan proyek, mulai dari awal setelah tim perencana melaksanakan menggambar finalisasi proyek tersebut, yang berperan penting itu kembali lagi ke kontraktor atau pihak ketiga pelaksana, ya. Jadi kontraktor itu diawasi oleh siapa? Diawasi oleh siapa? Konsultan? Ya, jadi semua pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor semuanya tidak luput dari pengawasan, konsultan pengawas, ya. Oke. Selanjutnya tahap pemeliharaan, ya. Setelah proyek terselesaikan dalam rentan waktu yang telah ditentukan, ada lagi namanya tahap pemeliharaan. Apa itu tahap pemeliharaan? Biasanya diberi waktu 6 bulan untuk pemeliharaan, ya. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Tadi kan Bu sudah dijelaskan mengenai di dalam proyek konstruksi itu ada namanya kontraktor, ada pengawas, ada konsultan. Nah, saya ingin bertanya Bu, siapa yang paling berperan dalam perencanaan proyek konstruksi? Apakah kontraktor, konsultan, atau pengawas? Dalam perencanaan atau dalam pelaksanaannya? Dalam perencanaan, Bu. Dalam perencanaan. Ya. Siapa lagi? Ya. Terkait dengan ini Bu, terlambatannya proyek, pertanyaan saya Bu, bagaimana agar proyek yang terlambat bisa diatasi dengan cepat? Bagaimana proyek yang terlambat bisa diatasi dengan cepat? Iya. Oke. Siapa lagi? Satu orang. Tadi sudah dibahas tentang tahap pelaksanaan. Saya bertanya, apa saja faktor yang membuat proyek bisa terlambat? Faktor apa saja yang membuat proyek bisa terlambat? Jadi saya jawab dulu pertanyaan dari siapa tadi namanya? Pas Bu.
Faiz. Siapa yang paling berperan penting dalam proses perencanaan proyek? Ya. Tadi ada yang namanya tahapan perencanaan. Ya. Tahapan perencanaan itu yang paling berperan penting di situ adalah pemilik proyek atau owner dan konsultan perencana. Jadi mereka dulu yang berdua dan pihak-pihak yang terlibat ya. Jadi si owner ini memiliki pihak-pihak lagi yang namanya PPK, tim teknisnya siapa, PPK-nya siapa, pemilik proyeknya siapa. Tapi mereka ini semua satu tim. Mereka membicarakan dengan konsultan perencana apa maunya mereka, ya. Apa maunya mereka, seperti apa, mau diapakan, mau dibentuk seperti apa, kekuatannya seperti apa. Terus konsultan perencana menghitung apa-apa yang menjadi dasar atau apa-apa yang harus mereka kerjakan sesuai dengan kemauannya owner, dengan memperhatikan spek-spek. Jadi saya selalu mempertegas itu, apapun yang kita kerjakan, baik kita mengefisienkan waktu, mengefisienkan anggaran, semua harus memperhatikan kualitas dan spesifikasinya ya. Jadi pertanyaan kedua itu tadi dari siapa? Tauhid Bu. Tauhid. Ya. Pertanyaan kedua itu apa Tauhid tadi? Bagaimana agar proyek yang terlambat bisa diatasi dengan cepat? Ya. Proyek yang terlambat. Proyek bisa terlambat karena apa? Apa yang biasa terjadi? Cuaca. Faktor cuaca atau alam. Yang kedua, kesalahan perencanaan dari awal. Yang ketiga, faktor pekerja yang kurang atau minim pengetahuan. Itu juga sangat berpengaruh. Ya. Kalau pekerja asal ambil pekerja saja tanpa dia dibekali pengetahuan, itu salah satunya akan menghambat pekerjaan. Selanjutnya, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi proyek yang terlambat? Sebagai ahli manajemen proyek, ada beberapa metode yang bisa kita tawarkan sama kontraktor. Ya, jadi metode-metode yang kita bisa tawarkan salah satunya adalah menggunakan program Microsoft Project. Oke? Siapa yang pernah dengar Microsoft Project? Saya Apa itu Microsoft Project? Alat aplikasi membantu untuk mengatur jadwal. Oke. Bisa membantu mengatur jadwal. Time schedule ini sudah direncanakan oleh tim perencana. Berapa hari? hari kerja. Dengan menggunakan Microsoft Project, apa yang akan terjadi? Kita setelah identifikasi masalah-masalah yang terjadi di proyek, kita bisa menggunakan juga program Microsoft Project. Ya, setelah kita ketahui apa-apa yang menjadi kendala di proyek itu, kita menggunakan aplikasi Microsoft Project untuk mengontrol kembali. Yang tadinya kita 190 hari kalender di perencanaan dan ada masalah, bisa-bisa dia menjadi 210 hari. Berapa kerugian akan terjadi? Berapa kerugiannya? Dari 190 jadi 210. Berapa hari tuh? 20 hari. Satu hari saja bisa kita hitung. Satu hari itu kerugian mencapai 15 juta. Kali
menjaga kualitas apabila terjadi kekurangan anggaran. Tidak mungkin kualitas akan terjaga kalau anggaran lebih dari yang kita rencanakan. Oke? Dengan adanya Microsoft Project, ya, kalau kalian sebagai ahli manajemen project bisa kita tawarkan salah satunya yang paling mudah ini Microsoft Project. Yang tadinya kita kepikiran, wah nanti proyek kita bisa jadi 210 hari ini. Dari rencana awal 190 bisa kita jadikan dia 180 hari, kurang 10 hari. Kira-kira apa-apa saja yang bisa diminimalisir, pekerjaan apa saja? Di sini akan terbaca ya, apa-apa saja yang bisa. Minimal dia menjadi 185, maksimal 185 hari. Jadi berkurang 5 hari, apa-apa saja. Jadi semua akan terbaca. Pekerjaan apa saja yang bisa berbarengan dikerjakan. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup sekian ya. Jadi untuk tugas pertemuan minggu depan itu silakan disiapkan belangko soalnya, membuat perencanaan pemagaran kawasan industri dengan luas 30,xx dikali 40,xx. Jadi nilai xx-nya ini adalah stambuk akhir kalian, 2 stambuk akhir. Jadi kalian kerjakan sampai ke kurva S-nya ya. Nanti saya juga akan upload soal dan materi hari ini di Kalam, di kelasnya kalian. Silakan dicek untuk download materi dan tugas hari ini. Jadi pertemuan hari ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita membacakan doa penutup. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqqihni wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Subhana rabbika rabbil izzati amma